Halo, perkenalkan nama saya Fernando Panjaitan, NPM 23121110012. Saya di sini akan menjelaskan materi analisis pasar UMKM Telemung. Jadi guys, Telemung Indonesia ini adalah UMKM lokal yang menjual berbagai macam varian es kelapa muda. Nah, es kelapa mudanya ini itu berinovasi guys. Jadi bukan hanya es kelapa muda, tapi es kelapa muda ini diinovasikan dengan rasa-rasa buah yang berbagai varian. Nah, Kelompok Indonesia ini menyajikan tempat yang cozy dan hits buat anak-anak muda untuk nongkrong, anak-anak kuliah, bahkan keluarga juga bisa. Apalagi tempatnya ini emang bener-bener uh, kayak family time gitu lah ya. Nah, selain itu, Telemung Indonesia ini juga menyajikan berbagai macam makanan ringan seperti somai dan lain-lain. Nah, Telemung Indonesia ini itu berkonsepkan minuman sehat tetapi uh, memiliki karakteristik minumannya untuk para penggemarnya yang menyukai buah ataupun ketika orang ingin hidup sehat tetapi pengen yang bervarian rasa juga. Kadang kan sebagai orang itu kan sebagian orang itu ketika ingin hidup sehat itu mereka tuh kadang udah memiliki rasa takut, saya nggak suka es kelapa, saya segala macam. Tapi kan dengan adanya Telemung Indonesia ini, itu dia menyajikan es kelapa muda itu berbagai varian seperti nanas, dicampur dengan durian, dicampur dengan apel, seperti itu guys. Jadi guys, sebelum itu materi yang akan gue bawa di sini itu antara lain proses analisis pasar, penentuan pasar relevan, analisis pasar premier, analisis pasar selektif, dan pengukuran pasar. Proses analisis pasar yaitu terdiri dari identifikasi produk. Jadi Telemung Indonesia ini itu sebuah UMKM lokal yang ada di Bandar Lampung, tepatnya ada di seberang IIB Dharma Jaya dan juga ada di Waihalim. Dalam Indonesia ini itu menjual es kelapa muda. Nah, selain itu es kelapa muda yang dijual di dalam Indonesia ini bukan hanya sekedar es kelapa muda, karena dia ada banyak varian rasa. Selain itu, Telur Indonesia ini memberikan nuansa inovatif karena es kelapanya itu memiliki varian rasa dari berbagai macam buah-buahan tanpa menggunakan pemanis buatan. Selain itu, Telur Indonesia itu sangat cocok dan favorit bagi banyak orang, terutama saat di cuaca panas. Apalagi buat orang yang ketika sedang sakit yang membutuhkan minuman yang sangat segar untuk vitamin, sangat cocok untuk minum di Telemung guys. Selain itu, kelapa muda Indonesia ini juga bukan hanya bukan hanya sekedar menjual es kelapa. Dia juga menjual seperti somai dan tetelan. Bukan hanya sekedar inovasi biasa aja. Somai merupakan somai ini tuh merupakan somai pertama di Bandar Lampung yang ada tetelannya guys. Jadi buat uh, daya tarik tersendiri untuk konsumen. Selain itu, Telemung Indonesia ini sendiri itu memiliki tempat yang sangat cozy. Uh, dia ada bukan hanya sekedar pinggir jalan, tetapi dia juga memberikan tempat peristirahatan seperti ketika anak pulang sekolah ingin minum es di siang hari dan butuh tempat untuk duduk atau mungkin sekedar berkumpul dengan teman, itu sangat bisa guys. Analisis SWOT es kelapa muda Telemung Indonesia. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Es kelapa muda ini sendiri itu sangat beberapa aspek itu sangat kuat guys. Jadi bahan-bahan yang sangat alami dan segar dan tidak mengandung pengawet atau pemanis buatan, dan juga kaya akan manfaat kesehatan. Mengandung elektrolit alami, cocok untuk orang dehidrasi. Jadi ketika ada Car Free Day atau mungkin coloran itu sangat cocok nih guys ketika habis olahraga pagi atau sore atau mungkin sedang ada event lari,
Itu sangat cocok untuk minum es kelapa ini tuh, karena sangat menyembuhkan dari dehidrasi. Selain itu, citra tradisional dan lokal memiliki kedekatan emosional dengan budaya masyarakat, karena kebanyakan masyarakat itu masih pengen yang minuman masih sangat tradisional gitu guys. Jadi kaya akan alamnya. Selain itu, biaya produksi relatif sangat rendah, bahan baku mudah ditemukan di daerah tropis. Apalagi kan Indonesia ini kan kaya akan tanaman tropis ya guys ya, karena kan masih termasuk di Asia. Eh, Tingginya permintaan di musim panas atau daerah panas. Produk ini sangat cocok untuk iklim tropis. Iklan khas bervariasi seperti durian koko, Yakult koko, orange koko, dan somai. Apalagi banyak tuh ada beberapa varian-varian terbarunya lagi. Oke, yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Produk tidak tahan lama. Es kelapa itu kan biasanya nggak tahan lama ya guys ya. Jadi ketika dia udah dibuka itu dia nggak bisa terlalu lama. Karena dia nanti akan cepat berlendir. Terus kandungan untuk ion-ionnya itu jadi berkurang. Jadi yang seharusnya bermanfaat untuk dehidrasi jadi berkurang manfaatnya. Selain itu ada somainya juga yang cepat basi. Karena itu kan kalau nggak langsung dikonsumsi somai itu kan ada jangka waktu jamnya juga. Kualitas tidak berseragam karena rasa dan kesegaran bisa berbeda-beda tergantung kelapa yang digunakan. Jadi ketika musimnya sedang mungkin banyak air atau mungkin sedang musim hujan, itu kelapa itu mungkin jadi agak kurang manis. Tapi ketika musimnya lagi kemarau, itu mungkin kelapanya lebih manis, kurang lebih seperti itu. Terus distribusi terbatas, sulit jangkauan pasar yang jauh tanpa rantai dingin atau cold chain. Eh, Terus tergantung musim dan pasokan kelapa. Jika panenan kurang, produksi bisa terganggu. Jadi ketika dia di musim kemarau juga mungkin airnya kurang. Jadi kurang kurang ber, kurang segar airnya gitu ketika di musim kemarau. Jadi mungkin untuk panen sendiri itu kebanyakan dipilih-pilih dari pohonnya. Terus kualitas juga kurang memadai seperti di tempatnya itu emang dia dikasih fasilitas untuk tempat duduk, tempat nongkrong dan segala macam, tapi yang sangat dikurangin itu adalah di toilet, wifi dan lahan parkir. Oke, terus yang ketiga opportunities atau peluang. Tren gaya hidup sehat itu kayak konsumen itu mulai cari makanan alami tanpa pemanis buatan, bahan-bahan kimia. Jadi eh, es kelapa muda ini jadi salah satu incaran juga gitu. Apalagi kan sangat banyak manfaatnya ya. Terus inovasi produk es kelapa muda ini kan inovasinya banyak ya. Banyak toppingnya seperti buah, jelly, dan madu. Atau dijadikan minuman kemasan yang ready to drink. Yang benar-benar kita tinggal beli, langsung minum gitu. Terus ada pariwisata dan UMKM lokal. Cocok dijual untuk di tempat wisata, festival, dan event. Jadi ketika ada event mungkin ada yang dari luar kota itu atau mungkin ada yang dari luar pulau juga gitu. Jadi mereka bisa ngerasain cita rasa khas Kelapa Lampung yang benar-benar ada inovasinya gitu. Terus kolaborasi dengan resto atau kafe lain. Itu sangat menjadikan es kelapa muda itu menu yang sehat dan modern gitu. Apalagi untuk kafe-kafe yang zaman sekarang itu kan kebanyakan sudah lumayan modern gitu. Terus potensi ekspornya itu di pasar global itu mulai tertarik dengan produk yang alami dan tropis, terutama di daerah-daerah tropis juga ya, seperti daerah-daerah Thailand, Cina, dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu adalah threats atau ancaman. Pesaing dengan minuman modern itu seperti boba, soda, dan kopi yang kekinian itu fluktuasi harga kelapa itu bahkan bahan bakunya bisa naik turun gitu. Terus perubahan iklim bisa mempengaruhi hasil panen kelapa di masa depan. Nah, itu juga yang kayak dibahas tadi. Terus masuknya produk substitusi minuman dalam kemasan.
yang praktis dan instan. Produk mudah ditiru karena minuman kelapa itu kan dapat dikombinasikan dengan buah-buahan yang menghasilkan rasa yang unik. Selanjutnya ada segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi demografis. Dari segi demografis itu usia 15 sampai 50 tahun, pria atau wanita, kelas ekonomi menengah. Karena untuk harga itu yang benar-benar sangat terjangkau dan juga ketika di umur 15 sampai 50 itu lebih banyak kegiatan yang benar-benar menguras tenaga. Kayak mungkin nge-gym atau olahraga di sekolah ataupun yang udah kerja, yang mungkin biasa duduk di kantor itu butuh eh, minuman-minuman yang menyehatkan gitu. Terus dari segi demografis itu dari segi geografis maaf itu di perkotaan terutama di daerah tropis atau panas. Seperti yang kita tahu kan di kota itu benar-benar yang sangat padat tuh dan panas itu sangat cocok tuh apalagi kan letak dari Telembung ini tuh di pinggir jalan jadi mudah diakses juga ya. Terus ada psikografis, orang yang peduli kesehatan suka minuman alami dan menyegarkan karena ketika orang itu mungkin sudah tua atau orang itu emang sudah tahu banyak kegiatannya aktivitasnya itu mungkin mereka bakal lebih cenderung untuk memilih minum yang menyehatkan seperti es kelapa muda ini. Terus perilaku konsumen, konsumsi saat cuaca panas, pilihan minuman yang saat saat santai. Jadi ketika mungkin musimnya lagi panas banget atau mungkin emang dia lagi terjebak macet atau mungkin dia emang lagi lelah banget gitu dengan aktivitasnya itu bakal jadi pilihan gitu. Karena minuman ini sangat 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 menyegarkan gitu. Terus target utama itu konsumen di usia 20 sampai 35 tahun yang emang benar-benar usia produktif untuk menjaga kesehatan juga ya. Karena kan di usia produktif itu udah pasti kegiatannya itu sangat produktif yang benar-benar banyak, padat dan lelah gitu. Jadi emang benar-benar butuh yang sehat, alami, seger. Terus ada pekerja dan karyawan, terutama mahasiswa ya, yang cari minuman segar di tengah aktivitas, apalagi pulang kuliah ataupun mungkin sambil nongkrong, sambil kerja kelompok gitu. Terus ada target sekunder, keluarga dan ibu rumah tangga yang membeli untuk konsumsi bersama di rumah. Nah ini juga bisa guys. Jadi ketika mungkin di rumah lagi ada acara kumpul keluarga, mungkin ada acara makan-makan, ini bisa jadi salah satu opsi. Mungkin bisa jadi dessert ataupun bisa jadi minuman utama. Itu kan benar-benar jadi kombinasi yang sempurna gitu. Dia yang benar-benar kumpul keluarga itu jadi asik. Terus ada positioning. Es dogan dan alami ini segar dan menyehatkan tanpa pemanis buatan. Pilihan yang tepat untuk menghilangkan dahaga di tengah aktivitas harian. Nah, jadi posisi eh, si Telemung es kelapa ini itu benar-benar yang memenuhi kebutuhan dari konsumen gitu. Karena konsumen juga kalau cuma minum es kelapa itu kadang bosen. Selain itu kayak butuh yang benar-benar yang bikin inovasi-inovasi yang bikin tertarik gitu. Kayak es kelapa durian kan orang jadi penasaran tuh gimana sih rasanya es kelapa durian. Nah, buat yang mau tahu rasanya bisa langsung datang ke Telemung, nanti kita coba. Selanjutnya ada penentuan pasar relevan. Pasar produk relevan itu kayak minuman segar, dibagi-bagi menjadi minuman segar, produk olahan, dan lokasi geografis. Minuman segar sendiri, es kelapa muda ini bersaing dengan minuman segar yang lainnya, kayak jus, jus buah maksudnya. Terus minuman ringan yang lainnya, air mineral, terus mungkin kafe atau kedai kopi, terus restoran, atau bahkan toko kelontong yang banyak menyediakan fast food atau fast drink yang minuman cepat saji. Tuh. Terus
Selanjutnya ada kayak keunggulan kelapa muda ini terletak pada cita rasanya. Minuman alami, sehat, menyegarkan, dan juga berinovasi. Selain itu, Telemung juga bersaing dalam pasar makanan ringan. Ya, kayak yang tadi disebutin, Telemung ini kan ada somai. Dia menyediakan somai. Somainya ini juga bukan cuma sekedar berjualan somai, tapi dia juga berinovasi bahwa somai ini itu dikombinasikan dengan tetelan. Gitu. Terus selanjutnya ada produk olahan. Eh, Produk olahan ini kayak kelapa muda itu kelapa muda ini diolah menjadi minuman segar dengan banyak varian rasa dan menggunakan bahan alami. Jadi benar-benar yang tidak ada namanya biang gula dan lain-lain. Jadi dia benar-benar manisnya itu dari air kelapa itu sendiri dan juga campuran dari buahnya itu sendiri. Karena biasanya banyak variasi seperti es kelapa durian, es kelapa apel, es kelapa dan lain-lain. Terus selanjutnya ada selain minuman, tersedia siomay dengan tetelan yang membuat cita rasa dari siomay itu Telemung itu berbeda dari siomay lain. Nah, gitu. Jadi dari produk olahan itu udah jelas ya. Jadi di kelapa mudanya itu benar-benar yang nggak ada biang gula ataupun gulanya sekalipun. Sedangkan di bagian makanan itu dia tersedia siomay yang bukan cuma siomay biasa, tapi dia memberikan eh, eh, sebuah inovasi yang tersendiri gitu loh. Jadi siomay itu pakai tetelan. Terus lokasi geografis Temurung ini terletak juga yang benar-benar strategis. Dia nggak di terlalu jauh, nggak di terlalu dekat juga. Jadi benar-benar dia netral di tengah. Strategisnya itu ya terletak ada dua. Yang pertama itu di depan kampus IIB Dharma Jaya, yang dan cabang lainnya itu terletak di Jalan Kamboja. Jalan Kimaja, maaf, sorry. Terus tidak seperti tempat pedagang muda kaki lima lainnya, Telemung ini menyediakan tempat yang nyaman, dapat digunakan, terus bisa buat bersantai-santai lah. Jadi ketika panas, dia ada indoor, jadi ketika kita panas sambil meminum es kelapa sambil di indoor itu sangat bisa banget. Terus buat mahasiswa-mahasiswa juga bisa, jadi sambil nongkrong, terus minumannya juga bisa diatur kesehatan minumannya. Terus di sana juga ada port charger dan lain-lain begitu. Terus juga dalam deretan Telemung itu sendiri itu tersedia beberapa percetakan-percetakan. Jadi sangat memudahkan untuk mahasiswa ataupun siswa yang ingin bekerja kelompok di sekitar Telemung. Analisis permintaan primer, yaitu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah permintaan yang sedugan cenderung tinggi pada remaja 15-24 tahun. Suka mencoba minuman segar dan kekinian. Apalagi jika es dugan ini dikombinasi dengan topping dan varian rasa yang menarik. Permintaan tinggi terutama saat cuaca panas. Di dewasa muda 25 sampai 40 tahun. Lebih memilih minuman sehat, alami, dan menyegarkan. Karena cenderung di kisaran umur ini itu orang lebih produktif karena lebih banyak yang sudah bekerja. Terus permintaan stabil tinggi, yaitu lansia lebih dari kurang lebih 50 tahun. Cenderung mengkonsumsi minuman alami, terutama karena alasan kesehatan. Permintaan menengah tergantung penyajian, jika rendah gula bisa menarik segmen ini. Kemudian ada gaya hidup. Gaya hidup sehat. Konsumen yang menghindari soda dan minuman yang cenderung memilih es dugan karena dianggap alami dan segar. Permintaan meningkat. Gaya hidup aktif. Orang sibuk yang butuh minuman cepat saji tapi menyegarkan seperti pekerja atau mahasiswa. Permintaan tinggi dan berada di lokasi yang strategis. Lalu ada lokasi strategis.
dekat sekolah, kampus, perkantoran, permintaan hariannya yang lebih tinggi. Dan juga dekat daerah pemukiman yang padat, stabil, dan potensial karena ada layanan antarnya. Terus ada lagi tren konsumen. Berdasarkan tren konsumen ini, minuman sehat dan berbahan alami semakin diminati karena banyak orang yang mulai sadar dan menghindari pemanis buatan, sehingga es dogan memiliki potensi besar berkembang. Selain itu, tren minuman dengan rasa dan topping-topping juga nggak kalah menarik dibanding minuman-minuman dari luar. Selanjutnya ada analisis permintaan selektif. Itu terdiri dari keunikan produk dan inovasi, hal yang layak, kualitas dan cita rasa, lokasi dan kemudahan akses. Keunikan produk dan inovasi tersendiri, Telemung Indonesia tidak hanya menawarkan es dugan, tetapi menghadirkan varian rasa seperti alpukat, jeruk, dan durian. Telemung Indonesia menghadirkan menu pelengkap yaitu siomay. Inovasi ini membuat produknya berbeda dari penjual es kelapa pada umumnya, sehingga mengikat minat konsumen. Terus selanjutnya ada harga yang layak. Dengan mempertahankan harga yang terjangkau, namun tetap sesuai dengan kualitas yang ditawarkan, Telkomsel Indonesia ini mampu menjangkau mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum yang mencari minuman sehat dan menyegarkan dengan harga yang wajar dan pas di kantong. Kualitas bahan dan cita rasa. Telkomsel Indonesia menggunakan kelapa muda segar yang masih fresh. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesegaran, rasa, dan nutrisi dalam setiap porsi. Konsumen yang pernah mencoba biasanya akan kembali lagi karena merasakan kualitas yang lebih baik dibanding es dugan yang instan. Kemudian ada lokasi dan kemudahan akses. Telkomsel Indonesia sendiri berada di daerah dekat kampus dan dekat pusat aktivitas yang menjadi keunggulan tersendiri bagi Telkomsel Indonesia itu tersendiri. Telkomsel Indonesia juga tersedia di setiap layanan antar seperti GoFood ataupun GrabFood, sehingga konsumen bisa membeli tanpa harus datang langsung ke stand atau ke toko. Lalu ada strategi promosi digital melalui media sosial, menggunakan akun Instagram dan TikTok dengan konten yang menarik seperti video pembuatan, review pelanggan, atau testimoni, terus konten menarik lainnya. Terus menggunakan hashtag untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terus bekerja sama dengan food vlogger lokal atau micro influencer kampus untuk meningkatkan exposure. Terus kerjasama dengan layanan pesan antar tersedia seperti di GrabFood ataupun GoFood. Menggunakan foto produk yang menarik di aplikasi agar konsumen tertarik membeli. Terus promosi offline, membuat spanduk menarik di depan dengan promo yang jelas dan mencolok. Membuat booth mini di event-event lokal kuliner. Lalu selanjutnya ada pengukuran pasar. Pengukuran pasar ini terdiri dari 5, yaitu 1, pasar potensial. Anak sekolah, mahasiswa, masyarakat yang lewat, yang haus setelah beraktivitas, itu dapat langsung membeli ke stand atau ke tempat di Telkomsel ini berdiri. Selanjutnya ada pasar tersedia. Konsumen yang minat membeli es dugan dengan konsep yang terbaru. Karena selama ini konsep es dugan ini itu sangat monoton, hanya es dugan ataupun es kelapa yang diparut. Kemudian pasar tersedia yang memenuhi syarat yaitu pelajar dan mahasiswa yang memiliki uang jajan di atas 10.000 dan orang dewasa atau orang tua yang ingin hidup sehat. Pasar yang dilayani itu mahasiswa dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi Telemung. Yang kelima itu pasar penetrasi, yaitu konsumen yang sudah membeli produk Telemung Indonesia dan pelanggan yang tetap
atau repeat order. Udah, sekian, terima kasih.